Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ternyata laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang berwujud sebagai manusia. Lalu dia menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Akhbirni ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Ya Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara spontan menjawab, "Antu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau beriman kepada Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Allah itu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Allah itu laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah itu tidak ada yang bisa menyamai dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillallazi hadana lidinil qawimi wa bayyana lana siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fasal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sebagai salah satu bukti takwa kita kepada Allah, maka marilah kita kembali bersyukur kepadanya. Bersyukur karena pada hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmatul iman wa nikmatul Islam, sehingga pada siang hari ini kita masih sempat bersama-sama guna untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam khutbah ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu menjaga akidah Islamiyah. Hadirin jamaah Jumat mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di muka bumi ini, umat manusia benar-benar berada dalam kegelapan. Kehidupannya benar-benar jahiliyah yang dipenuhi dengan kemusyrikan, yang dipenuhi dengan kesesatan, yang dipenuhi dengan kemunafikan dan kekafiran. Maka kompilasi semua kejelekan-kejelekan ini dapat dihimpun dalam sebuah istilah di dalam Al-Quran, dalalun mubin, yaitu kesesatan yang nyata. Jadi ini sebutan-sebutan yang biasa dilakukan oleh orang-orang bahwa kepada masyarakat Arab atau suku Quraisy, itulah yang biasa disebut dengan kata jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh. Makanya sering kita biasa ucapkan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa masyarakat Arab dan suku Quraisy itu dikatakan sebagai jahiliyah, sebagai orang bodoh? Yang pertama, karena dia tidak mampu mempergunakan akalnya yang sehat. Dia tidak mampu mempergunakan pikirannya yang baik. Maka apabila dia diberikan nasihat, maka dia tersinggung. Justru dia mengatakan, justru dia katanya dipermalukan. Kalau diberikan nasihat kepadanya, justru tidak mau menerima. Sesuatu yang baik, justru dia katakan itu tidak penting, itu tidak ada gunanya. Tapi sesuatu yang tidak berguna, justru itulah yang dianggap penting. Inilah kekeliruan. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang Arab itu dan suku Quraisy dikatakan sebagai jahiliyah. Yang kedua, mereka dikatakan sebagai jahiliyah karena dia sendiri yang membuat patung-patung. Buatan sendiri patung itu, lalu itulah yang dijadikan sebagai Tuhan kemudian disembah. Bahkan perempuan yang merupakan penerus keturunannya itu dianggap tidak berguna. Kemudian yang ketiga, sehingga dia dikatakan jahiliyah, yaitu manusia telah dirampas harkat dan martabatnya. Mereka dijadikan sebagai budak, diperjualbelikan, diperdagangkan. Jadi seseorang yang menjadi budak itu, maka mereka diperlakukan sesuai dengan apa keinginan majikannya. Maka di sinilah letak kebodohannya. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat di alam semesta ini, maka zaman telah berganti. Bahkan dalam tempo 23 tahun setelah kerasulan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terciptalah masyarakat yang baru. Benar-benar berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya.
Maka disinilah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, maka disinilah manusia mempunyai harkat dan martabatnya, bahkan mempunyai ideologi yang benar-benar bersumber dari Zat yang maha benar, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri dikatakan sebagai khaira umat yang terbaik. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi inilah generasi-generasi yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khaira umat yang terbaik. Kenapa? Karena mereka telah memiliki dasar keimanan yang kuat, akidah yang mantap, yaitu mereka punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kebenaran agamanya, kepada malaikat-malaikatnya, kepada hari kiamat, dan itu tidak tergoyahkan, bahkan mampu menuntunnya ke jalan yang benar. Jadi predikat sebagai umat yang terbaik itu bisa disandang, bisa kita miliki manakala kita mampu menjaga, mempertahankan dan menyelamatkan keimanan kita, akidah kita dari segala hal-hal yang dapat merusaknya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya agama Islam itu sebenarnya pada garis besarnya telah berisi, yaitu akidah dan syariah. Akidah itu di dalam bahasa Arab dikatakan akada yaqudu aqidatan, artinya mengikat atau melakukan sebuah perjanjian. Bahkan para ulama memberikan penafsiran, mendefinisikan bahwa akidah itu adalah ada keterkaitannya dengan hati nurani kita. Sehingga akidah Islam itu artinya bahwa pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim, dan sebagai merupakan sandaran, yaitu dalil nakli dan akli. Yang kedua, bahwa Islam itu berisi dengan syariah. Apa itu syariah? Yaitu amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh ajaran agama Islam, yang merupakan implementasi daripada akidah yang kita yakini. Maka di dalam Islam itu disyariatkan melakukan salat, disyariatkan untuk melakukan puasa Ramadan, disyariatkan untuk membayar zakat, berbakti kepada orang tua, kemudian melakukan berbagai macam kebajikan lainnya. Itulah yang disyariatkan di dalam ajaran Islam. Maka oleh karena itu, landasan akidah Islam itu adalah tercantum di dalam rukun iman yang 6. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah mengharapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat itu merupakan suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya dan nabinya. Bahkan dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ternyata laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang berwujud sebagai manusia. Lalu dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Akhbirni ya Rasulullah. Akhbirni anil iman." Ya Rasulullah, apa itu iman?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spontan menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Allah itu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Allah itu laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah itu tidak ada yang bisa menyamai dengannya. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malaikatihi, harus beriman kepada malaikat-malaikatnya. Di dalam Al-Quran ada 10 malaikat yang telah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun jumlah malaikat itu banyak sekali, tidak bisa kita hitung jumlahnya, tapi ada 10 malaikat yang telah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbeda-beda. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa malaikat yang telah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah tidak pernah mendurhakai sedikit pun juga kepada Allah. Bahkan dia selalu melakukan perintah, melaksanakan perintah apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa kutubihi, kita harus beriman kepada kitab-kitabnya. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan 4 kitabnya terhadap Rasulnya. Yang pertama, bahwa ada yang disebut dengan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keempat kitab ini wajib diimani. Tapi sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hanya satu yang bisa kita amalkan, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa rusulihi, beriman kepada Rasulnya. Di dalam Al-Quran itu ada 25 Nabi dan Rasul. Rasul ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan manusia pilihan. Bukan manusia sembarangan, tapi adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing kaumnya, masing-masing umatnya. Mulai daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, sampai kepada Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Dan masing-masing Rasul ini diberikan mujizat dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yaumil akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus beriman kepada hari kiamat. Jadi sebagai umat yang beriman, sebagai umat Islam, bahwa kita harus meyakini bahwa itu akan terjadi hari kiamat. Itu akan datang hari kiamat, yaitu hancurnya alam semesta. Jadi kalau ada orang mengatakan, nah tidak ada, itu tidak terjadi hari kiamat, itu di luar daripada keimanan kita. Ada hari kiamat, cuma tidak ada manusia yang bisa mengetahui. Yang bisa mengetahui terjadinya hari kiamat hanya Allah. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa mengetahui tanda-tandanya. Bahwa terjadinya hari kiamat itu ada yang disebut dengan tanda-tanda kiamat sugra, tanda-tanda kiamat kecil. Di antaranya meninggalnya seseorang, itu tanda-tanda kiamat kecil. Terjadinya tsunami, itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tapi tanda-tanda kiamat kubra, kiamat besar, itu adalah runtuhnya, hancurnya segala alam semesta. Ya. Yang kedua, apabila sudah terbit matahari dari barat, kemudian tenggelam di ufuk timur, berarti itu tandanya tidak lama terjadinya hari kiamat. Ya. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus beriman kepada qada dan qadar, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi.
Qada itu adalah segala ketetapan Allah yang ditetapkan sejak zaman asal, sebelum manusia diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu yang telah terjadi di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasa disebut dengan qada, dan qadar itu adalah takdir. Takdir itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan takdir mubaram dan ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mubaram ini adalah takdir yang tidak bisa berubah. Sedangkan takdir mu'allaq, takdir yang bisa berubah melalui dengan usaha dan doa. Ya. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu bahwa akidah Islam itu adalah merupakan dasar utama bagi kita di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena akidah Islam itu adalah merupakan syarat sahnya sebagai untuk menjadi muslim. Syarat pokok untuk melakukan berbagai macam ibadah. Maka untuk memperoleh akidah yang lurus, akidah yang benar itu, maka kita harus mempelajari dan memahami sifat-sifat Allah dan hal-hal yang disukai oleh Allah dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa akidah yang benar, tanpa akidah yang lurus, maka amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu perbuatan syirik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan syirik ini? Karena kita mensejajarkan Allah dengan makhluk ciptanya. Artinya kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu menserikatkan Allah, mempersekutukan Allah, maka niscaya terhapuslah amalmu dan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka oleh karena itu, untuk memperbaiki akidah yang lurus, maka dakwalah yang merupakan pertama kali. Akidah itu adalah merupakan pertama kali disampaikan oleh Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW pada saat dia menyiarkan agama Islam di tanah suci Mekah. Maka yang pertama kali didakwakan oleh Rasulullah SAW yaitu terkait dengan akidah, supaya orang bisa meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak pernah dilihat oleh mata. Maka inilah semua Rasul yang dilakukan pertama kali pada saat dia melakukan dakwahnya. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, maka marilah kita menjaga akidah Islam kita. Marilah kita mempertahankan akidah Islam kita. Marilah kita menyelamatkan akidah Islam kita dari hal-hal yang dapat merusaknya, dari hal-hal yang dapat menyesatkan di dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena pelurusan akidah itu, tanpa pelurusan akidah, maka seseorang mudah dipengaruhi dan gampang berubah apabila mendengarkan informasi-informasi yang dapat menyesatkan kepada mereka di dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irgama liman jada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasabil gurar amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sama'il lagi wa kullu amrin wa tawammalahu wa huwa sajar
واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلى به ملائكة مسبح بكرسي فقال تعالى مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واذكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة